Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ibu banggakan, semoga kalian selalu diberi kesehatan dalam melaksanakan pembelajaran. Agar tetap terjaga kesehatannya, jangan lupa ya dengan 3M-nya, yaitu mencuci tangan dengan baik dan benar, menggunakan masker, dan menjaga jarak, baik di sekolah, di rumah, atau di tempat yang lainnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 1 yaitu lingkungan tempat tinggalku pada pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian harus mampu ya membacakan cerita fiksi. Yang kedua, kalian harus dapat mengetahui apa itu cerita fiksi beserta ciri-cirinya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu kalian harus dapat membedakan gaya dan gerak dengan tepat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, di sini ada gambar pemandangan yang indah. Mari kita amati bersama. Ada gambar apa saja ya di dalamnya? Betul sekali. Ada pohon-pohon, bukit, rumah, masyarakat yang sedang beraktivitas, dan lain-lain. Ibu mau tanya lagi nih, apakah kalian pernah pergi ke tempat wisata yang ada di Lembang, Bandung, atau di Puncak Bogor? Bagaimana pemandangannya? Sangat indah bukan? Tempat wisata yang berada di kawasan Puncak Bogor merupakan tempat wisata yang sangat indah dan sejuk. Di sana ada cerita yang sangat menarik loh. Cerita apakah itu? Nah, cerita itu adalah cerita tentang asal mula Telaga Warna. Anak-anak, mari kita membaca. Di sini ada cerita fiksi berjudul Asal Mula Telaga Warna. Kita membaca di dalam hati ya. Oke, sudah selesai semua membacanya? Coba, siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu? Siapa saja ya tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut? Betul sekali, ada raja, permaisuri, putri, dan rakyat. Nah, sekarang ibu meminta kalian membentuk kelompok ya, beranggotakan 6 orang. Sudah selesai pembagian kelompoknya? Ibu minta sekarang kalian menceritakan kembali cerita fiksi tentang asal mula Telaga Warna secara berkelompok, bergantian, dan saling melanjutkan ya. Silahkan kelompok mana yang sudah siap? Ya, silahkan kelompok 2 untuk menceritakannya. Hebat kelompok 2, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Boleh kelompok selanjutnya, siapa yang sudah siap? Alhamdulillah, semua kelompok sudah maju ke depan dan menceritakannya. Sekarang kalian berdiskusi ya dengan teman kelompoknya untuk mencari tahu apa itu cerita fiksi dan seperti apa ciri-cirinya. Silahkan. Bagaimana? Sudah selesai? Baik, ibu akan sedikit menceritakan tentang apa itu cerita fiksi beserta ciri-cirinya. Cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang berdasarkan fakta biasanya berasal dari berbagai pengalaman, baik pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi cerita yang menarik, sehingga menjadi cerita fiksi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada tujuannya yaitu untuk menghibur pembaca.
Yang kedua, yaitu mengandung pesan moral atau nilai-nilai kehidupan, atau biasa kita dikenal dengan nasihat. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif. Baik, mengenai cerita fiksi dan ciri-cirinya, ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kalian boleh menceritakan secara bergantian cerita fiksi yang pernah kalian dengar. Siapa yang mau maju duluan ke depan? Jara boleh duluan ke depan? Jara hebat. Baik, siapa lagi? Semua cerita fiksi yang kalian ceritakan sangat menarik. Kalian hebat. Setelah kita bercerita dan membahas tentang tempat wisata yang berada di Puncak Bogor, setiap tempat wisata tentunya ada taman bermain. Nah, setiap taman bermain banyak kan ya permainannya? Ada apa saja? Betul, ada ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, dan lain-lain. Nah, siapa di sini yang suka bermain ayunan? Semuanya suka ya bermain ayunan? Nah, di sini Ibu ada gambar Udin sedang bermain ayunan bersama temannya. Kita lihat gambarnya ya. Apa yang sedang dilakukan Udin? Benar sekali. Nah, anak-anak, terlihat pada gambar tersebut Udin sedang melakukan kegiatan menarik dan mendorong terhadap ayunan. Tarikan dan dorongan yang dilakukan Udin itu disebut gaya. Karena ayunan diberi gaya oleh Udin, maka ayunan itu pun bergerak. Coba sekarang kalian silahkan baca pengertian dari gaya dan gerak. Mengenai pengertian gaya dan gerak, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sekarang Ibu minta kalian melakukan percobaan bersama teman-teman kelompok untuk menarik dan mendorong meja. Alat yang digunakan tentunya hanya meja. Setelah kalian melakukan percobaan tersebut, coba kalian tulis hasil dari percobaannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dan kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya berkaitan perbedaan gaya dan gerak. Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan bukunya ke depan. Nah, sekarang boleh kalian istirahat sejenak sambil berdiskusi bersama teman-temannya mengenai pembelajaran hari ini, sambil Ibu memeriksa hasil diskusi kalian ya. Sekarang Ibu mau tanya nih, dari tadi awal kita belajar sampai saat ini, Ibu mau bertanya per kelompok aja ya. Oke, untuk kelompok 1, apa yang disebut dengan cerita fiksi? Ya, betul sekali. Oke, kelompok 2, ciri-ciri dari cerita fiksi apa saja ya? Wah, hebat. Kelompok 3, apa itu pengertian gaya? Kelompok 3 keren. Kelompok 4, apa pengertian dari gerak? Hebat bisa menjelaskannya. Yang terakhir, kelompok 5, apa perbedaan dari gaya dan gerak? Tujuan pembelajaran kita hari ini sesuai ya. Anak-anak, silahkan kalian sekarang mencatat poin-poin penting pada pembelajaran hari ini untuk dijadikan resume untuk kalian sendiri agar bisa dibaca ulang pada lain waktu. Sudah mencatat semuanya? Nanti di rumah kalian melakukan percobaan juga ya bersama siapapun yang ada di rumah. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih anak-anak sudah semangat belajar hari ini. Kita akhiri dengan berdoa ya. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.